Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, saya muliakan, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia yang tiada bandingannya, tiada terkira, tiada terhitung, sehingga kita bisa bertemu kembali di pagi hari ini, walaupun suasananya agak romantis, gerimis, rincis-rincis. Kita bisa diberikan kekuatan niat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki dari rumah masing-masing menuju tempat yang insyaallah mulia ini. Tak lupa salawat serta salam adalah tetap kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, orang Nabi akhir zaman, pemimpin sejati yang harus selalu kita teladani, yang telah membawakan bangsa-bangsa seluruh dunia dari kegelapan menuju terang benderang. Semoga kita beserta anak turunan kita nanti tetap berada dalam barisan perjuangan beliau hingga akhir zaman nanti. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, pagi hari ini kita sudah masuk ke ayat ke-44, masih membahas mengenai kaum Yahudi Bani Israel. Ya pasan kalau dikupas orang tengentong kelakuannya akeh nemen, maha-maha jare wong selerok. Ayat ke-44 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Terjemahan dari Kementerian Negara Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia. Mengapa kalian menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebajikan, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Padahal kalian membaca kitab Taurat, tidakkah kalian mengerti? Niki terjemahan dari Kemenak nggih. Resmi niki. Yang menerjemahkan itu satu tim profesor kabeh, pinter-pinter sedoyo, buat terjemahan Al-Qur'an supaya bisa kita baca dengan baik, dimengerti dengan sederhana, ya. Nah, sebagai pembukaan, di ayat sebelumnya Allah memerintahkan Bani Israel untuk mensucikan diri dengan sholat, zakat, dan berjamaah bersama-sama dengan kaum muslimin di Madinah, ya, wabil khusus umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, menyambung ayat ini mengkritik nih pemuka agama Yahudi Israel yang hanya memerintah pengikutnya untuk mengikuti hukum Taurat, sedangkan dia sendiri enggak. Jadi asbabun nuzulnya itu banyak pemimpin agama, imam-imam Bani Israel niku mereka apal Taurat segala macam, dan mereka rajin
berdakwah menyuruh umatnya untuk taat pada hukum Taurat, melaksanakan ajaran agama. Tapi mereka sendiri, para imam itu tidak melaksanakannya. Jadi lucu ya. Jarponi karepe dewek. Wabil khusus untuk itu tadi zakat yang persepuluhan. Budak-budak terus jamaahnya supaya bayar. Ayo bayar persepuluhan, bayar. Tapi tidak sendiri nggak bayar. Alasannya lu kan imam, apa yang dibayar bukan yang bayar. Pokoknya ngelesnya pintar lah orang Yahudi nih. Kita masuk ke penggalan pertama ayat tadi nggih. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Atamuruna niku fiil mudhari nggih. Jadi kalau fiil mudhari itu dilakukan di masa lalu dan masih berlaku sampai hari ini dan masa yang akan datang. Kalau fi'il madhi itu sudah dilakukan ya. Aku wis mangan lagi esuk dengan aku lagi mangan. Berarti dari tadi mangannya urung rampung-rampung sampai ngesuk mungkin gitu kan. Nih, atamuruna. Niki saya coba-coba lihat nggih, ini hamzah istifhamiyah nggih. Ini sebetulnya hamzah istifhamiyah niki menempel pada pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Nah, yang bikin bingung terjemahan Kemendak itu adalah mengapa. Kalau mengapa jawabannya apa? Karena. Mengapa jenengan mau pagi-pagi ke sini? Karena apa boleh enak mas? Karena yang ngisi ganteng, astagfirullah. Nah, itu mengapa? Nggih. Jadi jawabannya adalah karena. Jadi panjang. Nah, kalau hamzah istifhamiyah niku ya atau tidak. Jadi atamuruna itu harusnya apakah kalian muruna ya. Kalau muruna berarti orangnya banyak. Apakah kalian ya, menyuruh apakah berarti jawabannya ya atau tidak. Kalau mengapa berarti harus menerangkan ya. Jadi saya rasa ada sedikit kekurang tepatan dalam terjemahan ini. Kalau pakai mengapa berarti orangnya sudah pasti melakukan ya. Mengapa kamu habiskan makanan itu? Tapi apakah kau habiskan makanan itu? Berarti ada kemungkinan ya atau tidak. Kalau udah ditanya mengapa, berarti betul-betul dia menghabiskan makanan itu atau kita menuduh orang itu yang menghabiskan. Nah, jadi di ayat ini Allah itu menanyakan, berarti masih ada kemungkinan ya atau tidak. Kalau mengapa berarti sudah pasti jawabannya iya. Alasannya apa gitu. Oke. Jadi ngapunten nih yang dari Kemendak saya sisipin apakah ya. Jadi Gusti Allah itu bijaksana sekali. Gusti Allah tidak menuduh orang Yahudi itu semuanya munafik, menyuruh orang lain mengerjakan padahal dia sendiri tidak. Ada beberapa yang masih konsisten, yang soleh, dia membaca, dia mempelajari, juga dia menyuruh dan mengamalkan.
Maka mau pakai hamzah istifhamiyah. Atakmurunan nasa, orang-orang nggih, menungsa. Susah nyetrum ya. Bil biri, melakukan kebajikan. Watang sauna, sedangkan lupa ya, lupa kalian anfusakum terhadap diri kalian sendiri. Jadi kebanyakan nggih, tiang-tiang Yahudi niku imam-imamnya mau bisa ngontok, tapi mereka sendiri tidak mau melaksanakan. Jadi mereka udah tahu mana yang benar atau yang salah imam-imam itu nih. Tapi ya mereka tutup-tutupi, mereka suruh aja itu para pengikutnya nih. Dan yang tadi menurut Ibnu Katsir ini tidak hanya untuk Bani Israel nih, secara general, wabil khusus kita umat Islam, kaumnya yang ngaku-ngaku pengikut Nabi Muhammad SAW, sengaja memakai fi'il mudhari karena sampai sekarang juga masih ada nih kejadian nih, tiang-tiang yang hanya bisa menyuruh, jagalah mulutmu adalah harimaumu. Rupanya ngomongin goblok-gobloknya orang dodolan es teh. Akhirnya dihujat sama netizen, dirujak gitu. Masih berlaku nih, masih kejadian, isi anget kejadiannya. Jadi yang ngaku-ngaku ulama itu yang hanya bisa menyuruh tapi dirinya itu tidak melaksanakan itu masih sangat banyak hari ini, dan mungkin yang akan datang akan ada orang-orang seperti itu. Tidak hanya orang Yahudi ini, orang Islam juga, apalagi orang agama lain. Makanya Gusti Allah sudah memberikan peringatan gitu ya. Apakah kalian menyuruh orang lain? Ini buat kita juga pertanyaan ini. Buat saya ngomong Sabtu esok gemboran maupun ngomong, apakah sudah melaksanakan? Sedangkan kalian melupakan diri sendiri, apakah dewe kelalen? Paling pendek mau sih ya. Nggih. Niki awalnya bicara kepada Bani Israel, khususnya para alim ulama dan tokoh agama mereka. Sering mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam Taurat kepada orang lain, tapi mereka sendiri mengabaikan perintah yang sama. Hukum Taurat itu lebih saklek daripada hukum Islam ya. Misalkan kalau melakukan perzinahan itu langsung dibunuh. Nggak lihat-lihat apakah dia sudah pernah menikah atau belum. Kalau di Islam kan kalau belum pernah menikah kemudian kedapatan zina itu kan dicambuk kemudian diusir gitu. Kalau di Yahudi enggak, Taurat pateni. Jadi kalau ada umat yang kedapatan gitu kan, langsung dieksekusi. Tapi begitu anaknya kedapatan, kelalen, jadi eksekusi. Nah, ini Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan celaan ya. Pertanyaan terhadap siapapun yang memerintahkan kepada kebaikan tetapi mengabaikan diri sendiri. Beliau menegaskan bahwa seseorang harus terlebih dahulu mempraktekkan apa yang dia ajarkan agar pesan tersebut menjadi lebih bermakna dan berpengaruh. Tapi pesan Allah ini bukannya menjadi satu alasan bagi kita untuk menyerukan kebenaran ya, Bapak. Lah, aku sih malas-malasan mari masjid, lo kan ngajak jamaah. Ya enggak juga.
Pas lagi niat mangkat jamaah tetap kudu ngajak wong terus niku nggih. Tetap harus menyampaikan kebenaran. Ya kita harus berusaha supaya melaksanakan dulu sebelum mengajak ke orang lain. Ya, tapi ini jangan menjadi alasan untuk tidak menyuruh kepada kebenaran atau menyampaikan kebenaran agama Islam gitu. Lah Pak, saya sholatnya bolong-bolong priben. Apa nyuruh orang supaya jangan berjudi. Tapi kan jenengan ora judi. Sor apa? Tetap peringatkan orang. Nggih, jadi itu udah dijelaskan sama Ibnu Katsir. Padahal kalian memahami isi kitab kalian Taurat. Wa antum tatlunal kitab. Padahal kalian membaca kitab itu Taurat. Wa antum dan kalian ya. Tatluna sama ini fi'il mudhari juga. Membaca atau mempelajari kitab. Alkitab berarti sudah kata tunjuk ya, kitab itu. Lah niki kalau bahasa Indonesia niku terbatas nih. Tatluna niku kata dasarnya itu 3 huruf. Ta, lam, wawu. Kayak satu akar dengan tilawah. Diterjemahkan membaca. Qiraah terjemahnya membaca juga dalam bahasa Indonesia. Padahal artinya itu sangat jauh ya, berbeda nggih. Niki fi'il mudhari ta lam wawu. Satu akar kata dengan tilawah. Niki makna qiraah adalah cara atau metode membaca Al-Qur'an. Jadi kalau orang bertadarus niatnya menghabiskan 1 juz misalkan dalam 1 hari, itu qiraah. Tapi kalau tilawah itu membaca dengan penghayatan dan tartil. Jadi mungkin kalau orang lain yang qiraah itu tadarus semalam bisa 1 juz, yang tilawah 1 malam cuma 3 ayat. Karena sudah membaca dengan tartil, dibuka tafsirnya, dipahami maknanya, itu adalah tilawah. Bedanya terus niku. Nah, kaitannya dengan ayat tadi, ya, tatluna, itu imam-imam mereka itu sangat memahami Taurat kitabnya. Enggak cuma membaca doang atau cuma menghafal ya. Memahami, beda nggih. Selama ini kita beranggapan bahwa orang kalau udah hafal Quran itu hafiz gitu. Itu masih kurang. Harusnya orang yang namanya hafiz itu udah menghafal dan memahami isi Al-Quran. Itulah hafiz itu. Ada lagi ulama yang menambahkan, yang namanya hafiz itu nggak cuma Quran memahaminya, juga hadis. Paling nggak 2 kitab, Bukhari dan Muslim. Memang tambah botak kok ya. Jadi mereka ya, padahal mereka itu sudah memahami, ya, membaca, bahkan ada yang menghafal Taurat. Saking pahamnya, mereka itu pada nulis tafsirnya. Si Taurat itu ditulis tafsirnya dan dikumpulkan dalam kitab yang namanya Talmud. Jadi ada 2 Talmud itu, yang satu
ditulis waktu mereka mengalami pengasingan di Babilonia. Kemudian yang satu lagi setelah mereka pulang ke Palestina, ke Yerusalem. Jadi ada 2 Talmud. Nah, Talmud yang paling lengkap adalah yang Babilonia. Sayangnya, yang paling ngawur, paling ekstrim itu adalah Talmud Babilonia niki. Jadi orang sudah diasingkan ya, lapar mereka di daerah asing itu, nganggur, pada apal Taurat. Iya, daripada gabut pada nulis tafsirnya. Tapi karena perut lapar, jadi isinya ngawur-ngawur. Pokoknya seliane Bani Israel kue keturunan di turunan Adam, tapi turunan Nasu. Wonten kados niku. Ngawur Gus. Ya. Mereka bikin tafsir sendiri, dan kalau mereka lagi ngaji kados niki, yang dibahas itu bukan Taurat, tapi Talmud. Mereka beranggapan bahwa Taurat itu terlalu rumit, bahasanya terlalu tinggi, nggak praktis untuk kehidupan sehari-hari. Maka kita pakai Talmud. Beda kalau misalkan kita ngaji tafsir gitu sih. Tetap sumbernya dari Quran gitu. Quran yang ditafsirkan oleh ulama yang terdahulu. Kalau ini bukan tafsir. Karangan ya. Pendapat orang-orang terdahulu. Ya, bukan tafsirnya Taurat. Ini banyak sekali yang ekstrim ya, dan berbahaya untuk kehidupan manusia di dunia nih. Ini contoh nih. Hanya orang-orang Yahudi yang manusia, yang keturunan Nabi Adam. Orang-orang non-Yahudi ini bukan manusia tapi binatang. Kalau diantara orang Yahudi itu tergoda ingin melakukan kejahatan, pergi ke tempat lain, nggak ada yang kenal. Ya, pengen mendem, pengen bunuh orang gitu, pergi ke tempat lain gitu. Dan lakukan kejahatannya di sana, jangan di kampung sendiri, nggak apa-apa gitu. Gitu isi Talmud itu. Lalu dilarang berzina dengan sesama Yahudi. Dengan non Yahudi nggak apa-apa, nggak berdosa katanya. Yang parah lagi nih ya, Nabi Isa adalah anak haram, nabi palsu. Dan saking bencinya mereka sama Nabi Isa, itu mereka nulis di neraka itu Nabi Isa akan direbus dengan kotoran manusia. Jahat sekali mereka ya. Dan lain-lain ya, saya nggak tega untuk menulis di sini. Brutal sekali mereka. Makanya di mana-mana banyak masyarakat yang menolak keberadaan orang Yahudi. Karena karepe dewek sih. Sampai ada yang mengatakan bahwa kalau bayar upah buruh yang bukan Yahudi bisa ngongkonan, orang saya bayar juga nggak apa-apa, kayak gitu. Sampai riba juga, riba dosa mereka tahu, tapi kalau lakukan pada transaksi kepada orang non Yahudi nggak apa-apa. Jadi dipelintir-pelintir ya, si Tauratnya dibiarkan, tapi mereka melaksanakan satu kitab yang nggak jelas gitu. Siapa yang nulis? Sampai kemarin Gaza itu diratakan sama Israel itu, mereka ada dasarnya gitu. Ada nih, lihat aja di Talmud, bunuhlah mereka semua, laki-laki, perempuan, tua, muda, bayi sekalipun,
bunuh semua, jangan sisakan, ratakan kotanya. Beneran wonten itu perintahnya, dan mereka menganggap oh itu perintah Tuhan itu. Padahal jelas-jelas Talmud itu karangan manusia. Makanya dari situ kita masuk ke penggelaran terakhir ya, mbok mikir gitu. Afala ta'qilun. Tidakkah kalian mengerti, tidaklah kalian berpikir ya, bahwa harusnya ada nalar ya. Kalau di kitab suci di Taurat nggak boleh, kenapa di sini boleh gitu? Kalau di sini dilarang, kenapa di sini diperbolehkan? Berarti ada yang salah itu dengan si Talmud ini. Tapi mereka ngakunya pinter, tapi hawa nafsu nggih. Hawa nafsunya sangat tinggi, jadi mereka berpikir bahwa Talmud itu masih bermanfaat buat mereka. Saya nakal dewek ya. Orang wedi dosa. Kalau di debat itu kan, ya ini kan Talmud yang nulis manusia, tapi manusia itu kan orang-orang soleh, pilihan Tuhan semua. Terus kalau kejam sekali gitu kan. Jadi negara Israel itu adalah surganya buronan pedofili. Jadi orang-orang penjahat-penjahat yang memperkosa anak-anak di bawah umur, begitu mau ditangkap, mereka larinya ke Israel. Karena di Israel itu, di Talmud nggak dosa, asal jangan anak-anak Yahudi. Gila nih ya. Jadi mereka tidak berpikir bahwa moralnya itu secara logika itu nggak benar gitu logikanya. Mereka nggak berpikir ke situ. Tetap aja digunakan kitab-kitab yang ngawur ini. Makanya di akhir ayat ke-44 ini Allah bertanya kepada mereka, afala ta'qilun. Tidakkah kalian mengerti? Mbok mikir ya, bahwa apa yang kalian lakukan itu ngawur, salah itu. Ini juga teguran buat kita semua di zaman sekarang. Kita harus berpikir yang kita lakukan itu benar enggak sih? Kalau kita nyuruh orang, gampang aja di rumah itu. Mungkin anaknya ngaji, bapaknya bisa ngaji orang, ya. Bapaknya orang gelem ngaji. Mungkin anaknya sholat Jumat, bapaknya Jumatan orang, itu. Jadi afala ta'qilun, ya mikir dong. Kalau mau pingin anaknya bisa ngaji ya bapak ibunya harus ngaji juga. Kalau mau nyuruh sholat Jumat, bapaknya harus sudah siap duluan, rapi wangi, kopi ya, sarungannya sing apik, semanasi motor, gagen mangkat ke masjid. Jadi karena banyak sekali fi'il mudhari. Jadi kalau bahasa Arab itu kaya sekali ya, dan orang pada takut untuk belajar karena susah katanya. Sebetulnya kalau kita udah paham dikit aja, ya kayak saya cuma belajar kulitnya doang. Dulu pernah kuliah di Libya, Jakarta sana, itu lulusannya diakui pakai ijazah Saudi, gelarnya LC. Cuma karena saya DO, gelarnya LCD, LCDO, diledeki kanca-kanca gitu.
Jadi cuma kulitnya aja udah lumayan gitu ya. Oh ini fi'il madhi, oh ini fi'il mudhari. Oh ini isim muannas, oh ini isim muzakkar. Laki-laki ini perempuan. Kayak ada ayat bahwa semut berkata kepada anak buahnya itu. Terjemahnya kayak gitu. Tapi kalau kita lihat katanya itu adalah muannas. Semut betina. Berarti itu ratu gitu kan. Lah, zaman kemien hampir 2000 tahun yang lalu Quran udah bisa tahu semut itu dipimpin oleh ratu gitu. Ya, kita nggak tahu gitu semut betina atau jantan. Orang nggak celana, orang maksudnya nyalon berarti kan, nganggo lipstick. Ya jadi itu mukjizat Quran ya, memakai bahasa Arab yang lengkap. Ya. Jadi fi'il mudhari berarti kalau banyak fi'il mudharinya berarti ayat ini, ya, teguran ini berlaku dari zaman dahulu, sekarang hingga ke akhir zaman. Jadi kita harus waspada, lebih waspada kepada ayat-ayat yang banyak fi'il mudhari'nya. Karena selain berlaku buat kita, berlaku juga buat anak cucu kita nanti. Kita harus membekali anak-anak kita itu bahwa kilo kawan mongko bakal ngadepi sing kaya kiye, nggak cuma bapak tok, nggak cuma mbah tok, nggak cuma mbah-mbahnya, tapi kamu dan keturunan kamu akan menghadapi permasalahan sama. Sudah ditulis di Quran dan akan berlaku, hak akan terjadi sampai kiamat nanti. Ibnu Katsir mengatakan ini sebagai peringatan keras kepada Bani Israel atau siapapun, termasuk kita, ya, agar tidak jatuh ke dalam kemunafikan. Ayat ini mengingatkan pentingnya amal kebaikan dimulai dari diri sendiri, baru kemudian mengajak orang lain. Loh, kayak kemarin kita baru ngalami pilkada ya. Dia kan ngomongnya manis-manis, janji-janji tok tuh. Tapi sing kenal lah, alah kayak ngomong tok, kelakuannya badek misalkan. Kata orang bakalan. Winginan kayak kuat. Pasti kok tulangi mana. Tapi gitu ya, nggak ada opsi, nggak ada pilihan lain itu. Jadi banyak ya, nggak cuma dalam masalah agama, masalah politik juga. Banyak pelaku-pelaku tindak kemunafikan ini ya. Jadi udah masuk pasal munafik. Kalau dalam kepolisian ya, hukum itu ini Anda ditangkap karena pasal sekian mengenai munafik. Menarik itu kalau masuk ke KUHP. Mengingatkan pentingnya amal kebaikan dimulai dari diri kita sendiri sebelum kita mengajak ke orang lain. Lalu iman yang tumbuh dari dalam jiwa adalah ajaran agama yang dimengerti dan dipahami secara benar, bukan hanya hafalan belaka. Niki terus Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Jadi kalau kita ingin bisa seperti itu mengamalkan, tapi kita sudah sebelum mengajak orang kita mengamalkan dulu. Kita harus tahu ilmunya dulu. Kita harus belajar dulu. Kita harus mengerti maksud tujuannya itu bagaimana, nggak cuma dihafal. Kalau dihafal dari dulu kita tahu namanya wudhu harus cuci tangan dulu ya. Terus kumur-kumur, bersihin hidung, urut-urutannya kayak gitu sampai cuci kaki. Tapi maknanya apa di situ?
Kalau cuma ngapalin, anak kecil juga bisa ngapalin. Tapi kita harus tahu apa nilai-nilai yang terkandung dalam perintah berwudu misalkan. Lalu gerakan-gerakan sholat. Bagaimana supaya kita sholat itu dalam hati kita itu tergerak semua gitu. Dalam menghadap Allah. Kita harus mengerti. Gak cuma hafal gerakan dan bacaan sholat. Takbiratul ihram itu seperti itu, mengangkat tangan. Maksudnya apa? Oke. Lalu kenapa disuruh ruku dan sujud? Pertemuan kemarin kita udah bahas ya. Rupanya orang Yahudi dan Nasrani juga diperintahkan untuk ruku dan sujud. Sholat itu masih ada bekas-bekas yang mirip dengan sholatnya kita. Nah, sayangnya mereka tidak mengerti apa sih itu filosofi dari gerakan-gerakan sholat ibadah itu. Makanya dengan mudahnya diganti-ganti, ada tiarap segala, ada guling-guling lah, ada koprol. Jadi kalau kita ketemu sama atau ada video orang Kristen terus sholat, jangan emosi. Orang Kristen apa sih malu-malu orang Islam? Masih ngujek ya, penipuan ya, supaya orang Islam tertarik ajaran Kristen. Yang boten memang di sana ada ya perintah untuk sholat itu. Jadi ya biarin aja mereka beribadah. Ya. Umi aman? Alhamdulillah. Ya deg-degan ya sekening orang jempolnya. Jadi itu yang diutarakan oleh Buya Hamkang ya. Jadi keimanan itu akan menjaga kita dari sifat-sifat munafik. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita harus mengerti dahulu melalui ilmunya, bukan hanya hafalan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.